إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk selalu rajin beribadah hingga kita semua selamat dunia dan akhirat. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, itu bicarakan masalah sembahyang kita lah. Jadi kalau anak jarak umur 7 tahun disuruh sembahyang, dilajari sembahyang, melatihnya. Habis itu amun 10 tahun sampai 10 tahun tetap masih ada sembahyang, ini terpaksa harus dipukul. Anak tadi dipukul, pukulan mendidik ngarannya, supaya dia mau sembahyang. Artinya ini harus dikerasi. Kalau memangnya dengan cara lemah lembut sudah ada mahasiswa, terpaksa harus dikerasi. Kenapa? Karena kalau kita biarkan anak tidak sembahyang, sampai kayaknya Tuhan terbiasa pada sembahyang, kasihan anak kita kayaknya. Apa kasihannya? Karena kalau orang yang meninggalkan sembahyang itu agamanya runtuh, ya Nabi. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mendirikan sembahyang, sungguh mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa meninggalkan sembahyang, faqad tara ahadaddin. Sungguh adalah meruntuhkan agamanya, agamanya runtuh. Dan dari lain lagi Nabi menyatakan bahwasanya orang yang kada sembahyang itu hukumnya apa? Keluar dari Islam. Jadi oleh karena itu kita supaya dapat selamat anak kita didik dengan sembahyang. Tapi tentunya bukan sembahyangnya aja, berkaitan dengan sembahyang pun kita wajib melajarinya. Kenapa? Mulai taharah, bersuci, berwudu. Nah, itu masalah sembahyangnya, masalah airnya kita sudah pelajari semalam itu. Nah, jadi setelah selesai itu semua, nah itu kan masalah sembahyang, kewajiban yang lain pula. Dan wajib lagi menyuruh anak dan istri, nanti isi bini deh, anak, bini, dan mereka yang di bawah kuasanya, di bawah tanggung jawabnya. Dan jangan dibiarkan atas mereka itu udzur. Nah, jangan dibiarkan udzur. Karena sembahyang itu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Nah, jadi gitu aja. Kalau ada alasan, apa alasan sembahyang? Gering. Ada jarak sembahyang orang gering. Kada kawa berdiri, berduduk. Kada kawa berduduk, berabah, berbaring. Nah, dengan kada kawa juga lagi dengan isyarat walau dengan kelupak mata. Jadi kepalanya di situ batis arah kiblat, kepalanya diandeki bantal supaya agak menunduk ke muka. Isyarat dengan mata bisa aja tuh
mengira-ngira berdiri jaga rokok betul miring sedikit, tunduk sedikit, matanya isyarat. Nah, imba itu pulang, amun kada kawa jual lagi, tapi orangnya masih sadar. Nah, ajra af'ala shalah ala qalbiha, dia melaksanakan menggawi rukun-rukun sembahyang, perbuatan-perbuatan sembahyang dalam hatinya. Jadi sembahyang di hatinya lagi, ini nang kada kawa apa-apa lagi, orang garing, bukan orang sehat. Nah, nang tak salah itu orang sehat umat pagawe gitu. Nang penting hati aja. Nang penting hati ingat. Nah ini nang luput. Jadi itu ada urutannya. Nang kada kawal lagi hajar. Jadi jangan diberikan artinya maaf kalau udur misalnya ada sembahyang, jangan. Kalau nang lain pekerjaan dunia nang untuk pribadi kita, kalau nya ada hawa biar. Tapi kalau sembahyang harus tegas. Firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya bahwasanya sembahyang adalah ia atas sekalian mukmin, artinya orang beriman, diperlukan lagi diwaktukan. Artinya wajib dan diwaktukan, maksudnya ada waktu tertentu. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan sudah kita pelajari waktu-waktunya. Nah, dan masalah masuk waktunya kita wayah ini zaman canggih, nyaman sudah kita. Di masjid ada radio, ada alarmnya, ya kan? Di HP masing-masing ada aplikasi awak, setiap waktu adzan awak. Alhamdulillah sudah nyaman, bahari-hari. Jangankan istilah nang kaya waya ini, artinya pakai HP segala macam, berisi jam aja ada nang serumahan kada bisi, ada nang serumahan kada bisi jam. Kada tahu di masjid kada babunyi bek tu dan kami pang bahari. Kenapa? Kada beristrik. Bahari di wadah kami tu kada beristrik. Angki habis kada babunyi tu bek masjid. Artinya angki habis maksudnya satu rumahnya mau haginya ada yang nyongong, ada nama uang ini. Nantinya kada mau lagi dah. Bagaimana mati surangannya dah ya toh, habis itu sama kayak TV balik kita jual yang hitam putih ulang. Ini bahalo segala macamnya. Nah ya itu parak dah. Jibun, nah itu balik. Ada listrik tahun 92. Kami itu yang listrik, memasang ulun ingat benar, ulun seorang memasang 125.000 memasang tahun 92. Tapi syaratnya bila menang Golkar, bila ada menang Golkar jadi peserta dari orang lain. Nah iya khasa kampungan kada apa-apa yang cocok gambar itu hak. Tapi untuk kemaslahatan orang kampung berataan, ayo berataannya deh. Dari itulah. Jadi jangan canggih. Jadi macam-macam belum. Ya masalah itu tadi lah. Alhamdulillah kita bersyukur wah ini sudah nyaman, sudah kita masjid. Nah, berlistrik, bagi kipas angin, bak AC. Nah, ada yang bilang kayak nak jadi isawak dingin banget. Nah, aslinya alhamdulillah bahari masya Allah bila boleh ke rumah atau mbah Isak batang rumas hitung diberesihin. Bila kali diberesihin nih jabai yang jati hilang latat
Tahu pian di sini kan kota, ada guru orang masih pulang toilet, wadah kami. Tapi memang ada hikmah juga, bila habis isya orang kuringan, wih tak malam di masjid bedak lagi orang banyak ya Allah, nah itu pulang. Ya Allah ya Karim. Nah jadi sembahyang itu wajib dan artinya waktunya ditentukan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Kenapa barisnya pian tuh? As-salata lah. Ya kalau nah ya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in wujidat tamatan qubilat wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalihi. Nah, artinya mula-mula pertama kali yang dihisab, nah dihisab itu jadi diperiksa sembahyang atas hamba Allah Ta'ala pada hari kiamat, yaitu sembahyang. Jadi dilihat dulu catatan amal, yang pertama dilihat sembahyang kayak apa sembahyangnya, terus oh bagus, rajin mulai sembahyang, dan sembahyangnya pulang sesuai tuntunan syariat, bujur pulang ya, bujur belajar. Nah lalu sembahyangnya apa? Diterima. Maka jika didapat sempurna sembahyang tadi, niscaya diterima ia dan sekalian amalnya. Nah, jadi sembahyang ini sangat menentukan dengan ibadah yang lainnya. Jadi sangat ditentukan oleh sembahyang. Ulun kada paham ada kiai siapa nang di Jawa nang itu membahas masalah mengenai masa aja usah sembahyang menentukan sembahyang yang lain. Ada kiai yang artinya apa dibilang tuh nam kontroversial dan ada siapa syakur sakit siapa itu. Nah itu kan padahal dokter profesor apakah itu nah jadi kita memang punya keyakinan ini hadis Nabi, ditentukan amal ibadah itu diterima atau tidak, itu adalah sembahyang dahulu. Bagus kan ada sembahyangnya, ujar sidin biar kadang, tapi misalnya sidin pokoknya menjadakah, masa ada terima sedekahnya, masa ada. Nah ini taharap pada Nabi kan pemikiran kayak apa? Nabi itu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan bertutur kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu kepada Nabi kita, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita. Nah, jadi bila Nabi berkata bapandir itu pasti benar dan wajib bagi kita mengimani, wajib kita percaya. Nah, itu. Jadi itu sembahyang perlu kita belajar. Sembahyang yang bujur, pembatalnya pulang. Jadi samping rukunnya, pembatalnya juga. Karena bangun belajar rukun sembahyang, pembatalnya kada tahu kan terlanggar. Sambil sembahyang menapak nyamuk. Sambil sembahyang bageru. Maka bilang kada ingat bageru. Maka bergerak lebih dari 2 kali batal. Yang ada kisah 2 kali lagi, kita hitungan lagi. Nah, karena ini kada tahu dilanggarnya, sembahyangnya batal. Dan jika
Jika didapat kurang sembahyangnya nih, kada pas, niscaya ditolak ia dan sekalian amalnya. Jadi sembahyangnya kada bujur, atau sembahyangnya wayah sembahyang wayah kada. Artinya sembahyang 5 waktu nih, kadang subuh lah parai, kadang duhur lah parai. Olah lagi pindah kada sibuk sembahyang, kada sibuk benar parai. Nah kalau nang kayak ini sembahyangnya kada diterima, kada sempurna, amal nang lain kada diterima juga oleh Allah Taala. Jadi bahaya sembahyang. Syahdan diketahui ketahui olehmu bahwasanya jaka syahdan yang kita kayak modelnya paslon lah pasal. Ketahui olehmu bahwasanya kaifiat sembahyang itu 2 bahagi. Kaifiat itu kita cara sembahyang itu 2 macam. Pertama zahir, kedua batin. Nah sembahyang zahirnya kayak apa, batinnya kayak apa. Nah di sini dijelaskan inilah. Nah mudah-mudahan kita pertama mudahan kawa paham. Nah kedua mudahan kawa melaksanakannya. Ulun pian sama aja juga. Karena ulun paling bisa, ini bisa cuma baca paham aja, tapi menggawi udah kawa. Nah ini kita berharap kawa memaham, kawa menggawi, mengamalkan nih mudah-mudahan. Harapannya apa? Mudahan sembahyang kita diterima. Nah sembahyang kita diterima, harapan kita, nah mudah-mudahan Allah Ta'ala enak memasukkan kita ke dalam surga. Maka namanya jadi nak masuk surga, mau beramal nak masuk surga kan ikhlas jan. Nambah suara yang belum tentu ikhlas juga. Maka apa? Ikhlas kurang awam barang dahulu. Karena bagaimana jadi anak masuk surga? Karena kita tahu bahwa di surga itu tempat rahmatnya Allah. Dan di surga itu tempat bisa di mana kita memandang dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Adapun kaifiat yang zahir itu di dalam 7 perkara. Nah, cara nan zahir dahulu. Jangan dulu masuk ke dalam, luar dahulu. Pertama mengetahui syarat wajib sembahyang. Syarat-syarat sembahyang itu apa? Syarat yang wajib sembahyang. Kan mun yang kada cukup syaratnya kada wajib sembahyang. Jadi syarat wajib sembahyang misalnya ya balik. Kalau makanan kan umur 5 tahun wajiblah. Nah ada kan syarat wajib sembahyang. Itu. Jadi kalau kakanak kada wajib, kenapa? Karena kada sampai, kada cukup syaratnya. Kedua mengetahui syarat sah sembahyang. Nah ini syarat sahnya bukan? Syarat-syarat sah sembahyang. Nah kalau syarat-syarat sembahyang ini kan di luar sembahyang nak menggawinya. Masuk misalnya kayak berwudu, punya kada berwudu kan sembahyangnya kada sah. Kita masuk syarat sah sembahyang. Menghadap kiblat tetap masuk syarat sah sembahyang. Sujud tempat termasuk syarat sah sembahyang. Nah ini kalau nya kada cukup syaratnya, syarat sah sembahyangnya kada sah. Sebutin dia kurang parah. Belajar. Makanya kita semalam sudah belajar itu apa namanya masalah fikihnya kan sudah kita. Masalah apa? Tangga ibadah itu kan sudah. Ketiga mengetahui rukun sembahyang. Rukun sembahyang ini kalau di dalam kitab tuh macam-macam ya. Ada nang 13, ada nang 17, ada nang 18. Jadi padahal bandanya ngitung-ngitung juga. Cuma cara menghitungnya. Contoh supaya biar tahu. Misalnya rokok 1 rukun kan. Imba itu kalau nang rukunnya 13 rukuk beserta tumakninah. Kalau nang 18 rukuk 1
nomornya tumakninah satu lagi. Jadi di situ bertambahnya. Nah, di antaranya tuh. Tapi jangan dipermasalahkan. Oh, mana pegang 13 kan? Kami 15 misalnya. Oh, udah membahas itu pada habis membuang waktu. Nah, apalagi yang keempat mengetahui sunnah ab'ad sembahyang. Sunnah ab'ad sudah semua kita pelajari. Sunnah ab'ad itu apabila ketinggalan sujud sahwi itu sunnah ab'ad. Contohnya apa? Qunut. Qunut bagi kita madzhab Imam Syafi'i, Imam Malik kan qunut. Nah, jadi qunut sunat ab'ad. Nah, jadi harus tahu, oh ini sunat ab'ad, supaya kita tahu, supaya kita menggawinya ingat ini sunnah, mengikut Nabi. Nah, itu. Jadi hati itu teringat kepada sunnah Nabi. Sunat ab'ad. Kelima mengetahui sunnah hayat. Sunnah hayat ini banyak. Di antaranya takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan. Kita hendak rukuk, Allahu Akbar, sunnah hayat. Nah, enak pulang bagian dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, sunnah hayat. Nah, itu dah. Nah, sunnah hayat. Terus tahu juga supaya sempurna sembahyang itu, jadi 6 sunnah-sunnahnya barataan digawi. Mulai dari wudu sampai sembahyang, 6 rukunnya, 6 sunnahnya digawi barataan. Dan gawat. Yang keenam mengetahui yang makruh di dalam sembahyang. Nah, makruh dalam sembahyang. Kenapa? Contohnya seperti menulih ke kanan ke kiri itu pada batal, tapi hukumnya makruh. Sembahyang. Batal sembahyang kada, makruh hukumnya selama dadanya tetap menghadap ke kiblat. Kenapa makruh? Karena kalau kita sembahyang itu sunnah muka kita menuju ke tempat sujud. Makanya kita ketika berdiri betul, kepala sunnah menunduk sedikit supaya memandang ke tempat sujud. Muka kita itu jangan ibarat lampu sorot tuh pas ke situ, nah hadapnya untuk supaya menolong kita lebih khusyuk. Kalau kita sembahyang menuli ke kanan ke kiri, nah oh si anu di kanan, oh tadi kan adanya jadi tangan mayal kok pas sembahyang. Nah, makanya sajadah tuh jangan bertulisan macam-macam, kalian timbul membacai rokok. Mun ke masjid tuh baju jangan baju yang macam-macam, bertulisan macam-macam. Kasihan di belakang teh berjahitnya. Nah, walaupun kan disunahkan bertunduk, tapi melihat ada kerjaan nak baca aja, timbul kan ingat baca Fatihah. Nah, lah. Ketujuh mengetahui yang membatalkan sembahyang. Nah ini kan tadi sembahyang nan zahir gitu tadi. 7 macam ini itu adalah gawian nan zahir. Mengetahui nan membatalkan sembahyang. Yang membatalkan sembahyang ini sabuti ngajak gawi batal. Misalnya sembahyang, syarat sah sembahyang dalam keadaan suci, jadinya harus dalam keadaan wudu. Pasrah sembahyang takantun batal sembahyangnya. Jangan kawan batal sembahyang sedikit benaunnya. Nah, nang bersuara batal ikam sembahyang batal juga.
nang tak antut bang biar sedikit dia tetap batal. Makan makanan batal aja sembahyang. Makan makanya kok makan rahat sembahyang di sela-sela gigi ada kesulitan. Apa kesulitannya apa katanya? Daging apa misalnya. Nah rahat sembahyang pacul lain dicangkul lain lah lepas nih. Nah lalu ditaguk batal sembahyangnya. Nah itu batal. Nah nang membatalkan dia harus tabu juga. Adapun kaifiyat batin, nah ini sembahyang nang di hati, nang di batinnya pulang. Adapun kaifiyat batin sembahyang itu 3 perkara, kada banyak. Kalau nang zahir 7, nang batinnya 3. Pertama, mengetahui yang menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. Untuk mengetahui syarat. Nah, mengetahui yang menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. Jadi syarat sembahyangnya apa dan supaya sempurna, rukun sembahyangnya apa dan menyempurnakannya. Kedua, mengetahui dan mengiktikadkan. Nah, mengetahui dan mengiktikadkan rahasia tiap-tiap rukun sembahyang. Wah, ini nih rahasia tiap-tiap rukun sembahyang. Mulah kainan dari dirasakan. Ketiga, bersungguh-sungguh mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Malah kayak apalah pokoknya pada tahu aja kita. Yang penting kita belajar dulu mudahan kawa marasuknya nah di dalam kita sembahyang itu marasuknya. Punya ada rasuk kan? Nah dia kalusan kah? Lantas kena. Adapun yang pertama, apa tadi? Mengetahui yang menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. Maka bahwasanya tersebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab itu ada Tanbihul Ghafilin, ada Tanbihul Muqtarrin. Nah, ini Tanbihul Ghafilin. Bahwasanya di dalam sembahyang itu ada 12.000 perkara. Masya Allah. Banyak benar. 12.000 perkara. Kemudian dihimpunkan ia di dalam 12 perkara. Nah, jadi 12 saja. Maka barang siapa menghendaki sembahyang maka tak dapat tiada, artinya wajib bahwa bersungguh-sungguh ia pada memeliharakan yang 12 perkara ini supaya sempurna sembahyangnya. Jadi supaya sembahyang itu sempurna, nang 12 macam ini bujur-bujur dipahami dan diamalkan. Mudah kawan, itu kan harus kita berdoa. Mudahan ditolong oleh Allah dapat taufik hidayah kawan mendewi ini. Jadi pertama ilmu, karena bahwasanya Nabi SAW bersabda amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsir fi jahlin. Artinya bermula amal yang sedikit di dalam ada ilmu lebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Orang beramal dengan dasar ilmunya ada, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada yang banyak amal tapi kada berdasarkan ilmu. Nah, kayak itu. Nah, kedua, daripada 12 adalah wudu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi tuhurin.
Artinya tiada sah sembahyang itu melainkan dengan suci daripada hadas dan najis. Yang ketiga, pakaian. Maksudnya menutup aurat. Firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya pakai oleh kamu pakaian kamu tiap-tiap sembahyang. Masjid itu maknanya sembahyang, karena identiknya kebanyakannya orang yang sembahyang itu, orang di masjid itu orang tempat orang sembahyang. Nah, jadi lalu nampak itu sembahyang, jadi bagus. Bahkan kita ini dianjurkan kalau sembahyang itu pakaian yang bagus. Cuma kita ini bila sembahyang di rumah ya kaos kutang kali wah. Itu bang, bajunya ada juga yang berbaju kurang tahu dari itu bersangkut di bahu. Ya Allah, nah baju itu kalau bagi makan ada bersangkut di bahu. Pas rokok lalu tangan bajunya bejuntayan. Nah cucu melihat kayak sembahyang tangan bejuntayannya. Padahal anak ini itu cuman apa bajunya ada beresuk. Nah itu orang tua bayari itu perlu ngajak melihat orang tua bayari. Tapi kada bang apa orang tua aja lah lain kuitan ulun lain, karena kuitan ulun kan sempat melihat situ sembahyang. Nah ulun umur lagi anak sudah meninggal umur 9 tahun, jadi kita akan sempat bakal benar gitu. Nah jadi napa pakaian bagus. Apalagi dengan lengkap semua adalah kalau di dalam kitab Irsyadul Iman itu, nah sunnah pakai sorban, nggak pakai apakah diandap di bahu atau diselumpuyakan atau dibulakakan, itu sunnah, nambah pahala 70 kali lipat. Yang keempat, memeliharakan waktu, menjaga waktu jadi kita. Jadi kita sembahyang ini harus bujur-bujur diperhatikan waktu. Jangan kaum sekung aja yang memperhatikan berataan kita masing-masing supaya bisa melaksanakan sembahyang tepat waktu. Wah ini jam 6 sudah nah. Jam berapa hari ini maghrib jam 6 lewat 42 menit misalnya. Nah jadi kan kita kawan menyiapkan diri subuh jam 5 lewat 10 misalnya. Nah berarti kita kan ini harus sebelumnya sudah siap itu. Jadi menjaga waktu itu bagus, sempurna sembahyang. Kalimah menghadap kiblat. Nah itu masuk syarat sembahyang kan? Menghadap kiblat karena firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wahai suma kuntum tuwallu. Tinggal wahai suma kuntum tuwallu pasamma wajhullah. Disinilah fawalli wajhaka syatral masjidil haram wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itulah artinya hadapkan olehmu muka kamu, maksudnya seikungan lah, karena muha aja bang. Kalau orang misalnya berpaling muha mungkin kalau jadi muha itu maksudnya ujar dalam balaghah itu min itlaqil juz bi iradatil kul. Nah dimaksud muha itu maksudnya seikungan sebagian, tapi dimaksud seikungan. Bahwa lu wujuhakum, hadapkan muka kamu syatral masjidil haram. Nah itu kan. Jadi kemana arah masjidil haram? Baitullah. Tapi kalau kita di sini jihadnya adalah jihadnya karena mesti harus pas. Maksudnya karena kawan pas bujur gitu nah. Sebab kita selisih 1 derajat aja di sini kira-kira sampai ke Makkah itu berapa apal luputnya. Nah, jadi kata awak, jadi istilahnya tuh walaupun kan kita ada kumpas, ya kita berani tapi mun pas bujur kada. Nah, karena wajib bujur pas menghadap kiblat itu orang yang melihat dengan
Baitullah. Nang pas bujur madep Baitullah itu nang melihat kalau Baitullah itu wajib. Kada boleh tak lain. Nah, jadi itu tadi. Jadi menghadap. Fawallu wujuhakum syatrah. Muka kamu jalan. Nah, artinya seikungan. Ada orang berbalik kepala, ya Allah, muka ke belakang. Hanya itu kisah aja ada. Kisah orang sepeda motor. Nah, orang sepeda motor tertajun ke parit. Nah, sekalinya datang melihat menolong, kasihan dia, mukanya tak paling. Nya muruk jakit berpaling. Muruk jakit berpaling. Dikira orang ini belakangnya ini muka. Karena apa? Kimanya juga kan seletingnya. Wah, kasihannya aja. Di ujurakannya plak diputar habis tabalingur. Tak dulu dilihat. Gitu kan. Nah. Ya. Cuma lagi. Nah, jadi kita adalah jadi menghadap Baitullah. Jadi hadapkan oleh kamu muka kamu ke pihak Masjidil Haram, dan barang di mana kamu maka hadapkan olehmu muka kamu dari kesembahyang. Nah, jadi kita pihak Masjidil Haram yakni Ka'bah. Jadi mana aja pihaknya, jihadnya. Kada kau pas sujud. Nang kaanam niat. Nah, ini sah sembahyang kan? Sah sembahyang. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya hanya saja sah segala amal itu dengan niat, dan hanya saja kebilangan bagi tiap seseorang itu barang yang diniatkan. Nah, jadi niatnya penting. Karena apa? Karena untuk mendapatkan pahala itu syaratnya harus ada niat. Baik gawian nang wajib ataupun gawian nang sunnah ataupun nang ubah. Jadi untuk mendapatkan pahala itu niat. Kita sembahyang wajib berniat. Nah, wajib. Sembahyang sunnah berniat juga. Nang ubah, nang kada pahala digawi, kada dosa ditinggalkan. Nah, itu pun kalau kita berniat dengan niat kebaikan jadi pahala. Nah, kalau dijelaskan lagi ya makan, minum, segala macam itu. Jadi niat. Dan kalau kita memasang niat, kawa memperbanyak niat, banyakin niatnya. Apa yang kita niatkan itu dapat semua. Contoh, misalnya kita bersedekah, berimpak, menjulung dengan ulun dan guru lukisan pembangunan, misalnya. Salah juga bukan juga. Lalu dia kada usah lawan ulun kepada macam-macam madrasah. Dia pada saat dia menyisihkan uang, misalnya ngambil duit 1 juta. Ini aku berimpak ke satu pondok. Nah, pahalanya ya Allah ulun hadiahkan kesan apa mama kai datuk si anu. Jadi pahalanya nang pian nyatakan barataan dapat dengan sempurna. Umpama pian 1 juta, nang saikumnya dapat pahala 1 juta. Bukan pahala 1 juta bagi orang 10. Kada. Jadi 1/1 dapat. Jadi dinyatakan kada usah panitia masjid disuruh membacakan. Ini kayak maafsin ha. Sumbangan dari si anu sebanyak sumbangan dari si anu yang pahalanya untuk almarhum 1 si anu, 2 si anu, 20 orang beraksin sebanyak 5.000 rupiah. Ada terakhir pula tolong bacakan doa haul jamak. Masya Allah, itu pada kaum disuruh bikin baca doa. Mun di masjid baca doa haul jamak kan lawasan. Waktunya pengumuman sudah biasa itu kan mipit dengan adzan. Kenapa? Jadi mipit lawan adzan itu kan supaya jamaahnya lebih banyak, jadinya mantahu jumlahnya nih. Namun pengumuman orangnya bapak 5 aja dia diumumkan sudah. Nah, dia nang kada mendengar menggerundong ke mana di masjid ini jalan terdengar pengumuman. Seorang tuh lambat ke masjid, jadi kada mendengar.
Nah itu tepat. Jadi lalu di masjid itu ada pengumuman, bahkan kadang-kala ada papan tulis. Nah untuk mengumumkan saldo supaya kada timbul tuhmah, marahnya tuduhan jahat. Nah ini kan, ya kan bisa jadi tuduhan jahat kan? Banyak sudah. Berapa jika kita lihat mengolah apa-apa mana duitnya, itu tepat yang dihindari. Ketujuh, takbiratul ihram. Hingga sini dahulu kita lah isya sudah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru kita semua. Dosa saya dan batin semua hidup, rezeki yang halal, sehat selamat, berbahagia dunia akhirat. Ala hadihin ya ala man wa bisal Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.